Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta ilahi yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada di titik terendah dalam hidupmu saat semua usaha sudah dilakukan tapi tak ada hasil yang terlihat, saat logika tak lagi mampu menjawab dan hati mulai goyah oleh rasa takut, bingung, bahkan putus asa? Mungkin saat itu kita hanya duduk termenung, bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Inilah momen paling penting dalam kehidupan seorang hamba, bukan ketika dia merasa kuat dan mampu, tapi ketika ia benar-benar berserah, lemah dan menyadari bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dalam keadaan seperti ini, doa menjadi jalan keluar terbaik. Tapi bukan doa yang asal-asalan, melainkan doa yang keluar dari hati yang benar-benar merendah di hadapan Tuhannya. Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, banyak dari kita kehilangan arah. Dunia menawarkan terlalu banyak pilihan, tetapi tidak semua membawa pada kebaikan. Maka di saat bingung harus melangkah kemana, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memohon petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah jeritan hati para pemuda Ashabul Kahfi ketika menghadapi ancaman dunia yang menyesatkan. Mereka tidak meminta harta, tidak meminta kemenangan duniawi. Mereka hanya minta satu hal, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka tahu, hanya itu yang bisa menyelamatkan. Hidup ini bukan sekadar mencari jawaban, tapi juga mencari petunjuk. Kadang kita terlalu sibuk mencari solusi, sampai lupa bahwa petunjuk datang bukan dari banyaknya pikiran, melainkan dari kekuatan doa yang tulus. Saat kamu sedang dalam masalah, sedang bimbang dengan keputusan besar dalam hidupmu, atau bahkan sedang merasa sendirian, cobalah ulangi doa ini dengan penuh keyakinan. Minta kepada Allah agar menunjukkan jalan terbaik, bukan jalan yang kamu inginkan, tapi jalan yang Allah tahu itu baik untukmu. Karena sejatinya, ketika Allah memberi petunjuk, maka kamu tak lagi takut akan gelapnya jalan, sebab hati telah diterangi oleh cahaya iman. Ketika seseorang kehilangan arah, itu bukan karena dia bodoh, tapi karena hatinya sedang kehilangan cahaya. Maka obatnya bukan logika semata, tapi doa yang menyambung langsung kepada Sang Pemilik Cahaya, Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengenali dan mengamalkan doa-doa penting yang diajarkan langsung oleh para nabi saat menghadapi kebingungan dan kesulitan hidup. Salah satunya adalah doa agung dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Taha ayat 25 hingga 28. Ini bukan hanya doa untuk berbicara lancar, tetapi doa agar hidup dimudahkan dalam segala urusan. Bayangkan, Nabi Musa membacanya saat hendak berhadapan dengan Firaun, penguasa paling bengis di zamannya. Maka jika kamu menghadapi bos yang keras, keluarga yang sulit, atau masalah yang rumit, bacalah doa ini. Lalu ada pula doa Nabi Yunus yang dibacanya dalam kegelapan perut ikan, di tengah laut yang gelap pada malam yang kelam, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang artinya
Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini menjadi kunci keselamatan Nabi Yunus. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang membaca doa ini saat sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, sebagaimana Allah menolong Nabi Yunus. Luar biasa bukan? Doa bukan sekadar lisan. Doa adalah kekuatan spiritual yang bisa mengubah keadaan, membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan menggerakkan hati manusia yang tadinya keras menjadi lembut. Sebab kadang petunjuk Allah datang melalui perantara manusia. Maka mintalah agar Allah kirimkan seseorang yang bisa menguatkanmu, membimbingmu, dan menuntunmu kembali ke jalan kebenaran. Jangan anggap remeh doa. Kadang satu kalimat dari hati yang remuk lebih didengar Allah dibanding sejuta kata dari lisan yang kering akan iman. Teruslah berdoa, karena doa bukan hanya meminta, tapi bukti bahwa kita masih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah engkau berdoa dengan tulus, dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan, timbul satu pertanyaan di hati. Apakah Allah mendengarku? Apakah petunjuk itu akan datang? Jawabannya adalah iya, pasti datang. Tapi seringkali cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab berbeda dari kita bayangkan. Maka jangan hanya menunggu jawaban dalam bentuk keajaiban besar. Perhatikan tanda-tanda kecil yang sering luput dari penglihatan kita. Inilah beberapa tanda bahwa Allah sedang memberimu petunjuk meskipun kamu mungkin belum menyadari. Yang pertama, hati tiba-tiba merasa tenang setelah berdoa, bukan karena masalah selesai, tapi karena Allah sudah menguatkan hatimu. Inilah awal petunjuk. Kemudian, Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu inginkan. Mungkin kamu kecewa, tapi itulah cara Allah menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Kemudian, tiba-tiba ada orang yang memberi nasihat tepat tanpa kamu minta. Itu bukan kebetulan. Allah sedang menyampaikan pesannya lewat lisan orang lain. Kemudian, muncul jalan keluar yang tak pernah kamu sangka. Dari arah yang tak terduga, solusi datang perlahan. Itulah janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Tapi ingat, petunjuk Allah tidak selalu instan. Kadang petunjuk itu adalah kesabaran yang ditanam di dalam hatimu. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda jawabanmu karena Dia sedang memperbaiki sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Terus sambungkan hatimu dengan Allah dalam setiap sujudmu, setiap zikirmu, setiap tetesan air matamu. Karena bisa jadi, justru dalam doa yang kau ulang-ulang itulah Allah sedang membentuk jalan terang untuk masa depanmu. Dan jika suatu hari engkau merasa doa-doamu tak kunjung dijawab, ingatlah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka yakinlah, tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan diamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pengabulan yang belum kamu pahami. Tugasmu hanya satu, jaga hatimu tetap yakin, karena pertolongan Allah selalu datang kepada hamba yang bersungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu sedang berada di jalan yang gelap, hati terasa sesak dan akal tak lagi mampu menemukan arah, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin kamu tak melihat jalan keluar, tapi yakinlah, Allah sedang membentangkan jalan itu untukmu. Perlahan, satu persatu, dengan penuh kasih sayang. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar arah, tapi ketenangan dalam hati, keyakinan dalam jiwa, dan kekuatan untuk melangkah meski langkahmu gemetar. Jangan menunggu segalanya sempurna untuk percaya, tapi percayalah dulu
maka kamu akan melihat keajaibannya satu persatu datang kepadamu. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan jangan pernah lelah bersujud. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang sedang mencari petunjuk dalam hidupnya. Mungkin dari tanganmu Allah menuntun seseorang yang hampir putus asa kembali kepada cahayanya. Karena sebaik-baik amal adalah ketika kita menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Semoga Allah memudahkan urusanmu, menenangkan hatimu, dan menunjuki setiap langkahmu ke jalan yang penuh rahmat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.